Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mencoba membahas tentang fipronogen. Fipronogen, ya. Jadi fipronogen adalah salah satu protein yang diproduksi di organ hati. Nanti setelah diproduksi di organ hati, maka fipronogen itu akan diedarkan ke seluruh tubuh ya, melalui peredaran darah. Itu yang pertama. Jadi nanti bila peredaran darah atau nanti jaringan tubuh mengalami pelukaan, maka pelukaan itu nanti akan terjadi pendarahan, ya. Bila nanti terjadi pendarahan, maka pembekuan darah di dalam tubuh itu akan diaktifkan. Untuk apa? Untuk menutupi luka itu. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti bila nanti kadar fipronogen itu di dalam tubuh dalam kondisi rendah, maka nanti akan menimbulkan masalah. Jadi tidak semuanya orang itu mengalami pembekuan darah yang normal di dalam tubuh. Ini harus dipahami juga ya. Jadi tidak semuanya seseorang itu mengalami pembekuan darah yang normal di dalam tubuh. Maka nanti bila kadar fipronogen dalam kondisi rendah, maka akan timbul pembekuan darah itu akan bermasalah. Nah, secara umum ini kita bagi tiga. Ya, kita bagi tiga dulu nih. Ini mohon maaf bagi teman-teman semua, memang sengaja saya tulis. Biar apa? Biar teman-teman nanti bisa membedakan. Terus nanti yang terjadi di lapangan seperti apa? Ya. Saya bacakan ya. Bila nanti kadar fipronogen itu di dalam tubuh dalam kondisi rendah, maka pembekuan darah itu akan terganggu atau terjadi masalah. Yang pertama, gangguan dalam proses pembekuan darah. Gangguan dalam proses pembekuan darah ini dapat menyebabkan pembekuan darah berlangsung tidak normal. Pada kasus ini, pendarahan yang terjadi akan sulit berhenti. Kondisi ini sering disebut darah encer. Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan dalam proses pembekuan darah ini juga dapat menyebabkan pembekuan darah berlangsung secara berlebihan sehingga dapat mengganggu sirkulasi darah. Kondisi ini sering disebut darah kental. Pembekuan darah yang ketiga, pembekuan darah juga dapat terbentuk walaupun tidak diperlukan. Kondisi ini menyebabkan peredaran darah yang menuju ke tempat tertentu. Seperti ya, peredaran darah yang menuju ke otak, akan tersumbat ya. Peredaran darah yang menuju ke tangan akan tersumbat. Peredaran darah nanti yang menuju ke kaki juga bisa tersumbat. Terus ada juga nanti yang lain juga ini, peredaran darah yang ada di di pembuangan air besar atau di dubur itu nanti bila akan tersumbat. Nah, biasanya itu yang menyebabkan varises juga ya. Ada juga nanti secara umum peredaran darah yang menyumbat di kaki, biasanya yang arahnya ke saluran vena, maka itu bahasanya biasanya sering disebut varises. Ya. Nah, ini gangguan dalam proses pembekuan darah ini secara umum bisa kita bagi tiga. Jadi ini masalahnya bila kadar nanti fipronogen itu dalam kondisi rendah ya. Jadi nanti fipronogen ini kaitannya ke fibrin. Fipronogen kaitannya ke fibrin.
Fungsi pepronogen ini yang pertama nanti menghentikan pendarahan bila terjadi pelukaan. Piprin adalah protein ya, yang sifatnya membentuk jala-jala yang kecil nanti di jaringan tubuh, sehingga piprin ini nanti bisa menutupi luka tersebut. Jadi nanti kalau kita bicara tentang pipronogen, berarti kaitannya ke piprin. Pipronogen itu nanti bisa dibagi 3. Ada nanti yang disebut pipronogen jenisnya alfa. Pipronogen yang jenisnya beta. Terus pipronogen itu nanti yang jenisnya gamma. Ya. Ini ya. Ini saya gambarkan secara umum ya, yang terjadi di lapangan. Jadi begini. Ini kan ada tiga macam. Ini yang pertama nih. Karena ini beda-beda semua nih. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya. Contoh, yang pertama nih. Gangguan dalam proses pembekuan darah dapat menyebabkan pembekuan darah berlangsung tidak normal. Pada kasus ini pendarahan yang terjadi akan sulit berhenti. Kondisi ini sering disebut darah encer. Jadi artinya begini, bila kita mengalami pendarahan itu encer, biasanya ini yang sering terjadi, ini sering mimisan ya. Ini sering mimisan. Terus yang kedua biasanya itu sering sakit kepala. Terus juga nanti bila terjadi pelukaan terus sulit berhenti. Ya. Coba. Ini ya. Yang pertama nanti sering mimisan, terus sering sakit kepala. Terus pendarahan itu biasanya itu pendarahannya biasanya darahnya itu ngucur dari hidung ya. Kalau biasanya bahasa di holistik itu karena darah itu dingin. Biasanya seperti itu bahasanya. Ini nanti yang ketiga, bila pelukaan itu sulit berhenti. Kalau kita terjadi pelukaan, darahnya sulit berhenti. Itu menandakan bahwa kadar pipronogen itu di dalam tubuh dalam kondisi rendah. Maka yang ini nanti harus perlu diperhatikan, harus benar-benar diperhatikan ya, permasalahannya di mana. Karena walaupun nanti dia sifatnya pendarahan, tapi nanti dia sangat erat kaitannya ke energi. Terus harusnya kalau kita membahas pipronogen dengan piprin, kita juga harus membahas tentang, biasanya kan kaitannya ini ke ini, hipertensi, dan terus kaitannya juga ke hipotensi ya. Terus nanti kan ada juga hipertensi itu disebabkan karena kekurangan energi. Ada juga hipertensi itu disebabkan karena kelembapan. Ada juga hipertensi itu disebabkan karena kekurangan cairan. Maka seharusnya kalau kita membahas tentang hipertensi, maka kaitannya ini nanti kaitannya ke ini kaitannya juga arahnya ke albumin, terus juga ke cairan plasma. Ini nanti kalau kita cerita tentang hipertensi, berarti cairan plasma, albumin, pipronogen, dan piprin. Ini nanti harus satu paket nih. Biasanya seperti itu ya. Ini yang pertama. Jadi nanti kalau terjadi pelukaan itu sulit berhenti, terus terjadi mimisan juga.
darahnya bersifat encer, maka perlu diperhatikan. Karena teknik penanganannya itu pun banyak, tekniknya berbeda-beda. Ini yang pertama. Yang kedua, gangguan dalam proses pembekuan darah juga dapat menyebabkan pembekuan darah berlangsung secara berlebihan, sehingga dapat mengganggu sirkulasi darah. Kondisi ini sering disebut darah kental. Nah, darah kental ini nanti tergantung dia nyumbat di mana, kan begitu. Terus yang ini ketiga, pembekuan darah juga dapat terbentuk walaupun tidak diperlukan. Kondisi ini dapat menyebabkan peredaran darah yang menuju ke tempat tertentu, seperti peredaran darah yang menuju ke otak. Nah, ini biasanya kaitannya sering ke stroke. Stroke karena penyumbatan otak. Terus yang ini peredaran darah yang menuju ke tangan, ini juga ada juga yang stroke yang kelemahan tangan disebabkan karena penyumbatan darah ya. Kalau kita melihat dari sistem yang ini loh. Tapi nanti stroke itu kan jenisnya banyak, tidak semuanya seperti ini. Biasanya kalau ada kaitannya ke stroke, berarti itu stroke yang ada kaitannya nanti ke stroke yang hipertensi, atau nanti stroke yang kaitannya ke hipotensi. Ya, antara stroke hipertensi dengan stroke hipotensi itu berbeda. Biasanya kalau stroke hipertensi kaitannya nanti yang lidahnya merah, orangnya sering emosian, sering marah-marah, sulit tidur. Terus biasanya payudaranya terasa bengkak dan nyeri. Ya, terus sering ulu hatinya terasa sakit. Perut di bagian bawah biasanya sering terasa sakit. Terus perut di bagian samping di sini, kisi-kisi sini sering sakit. Terus orangnya susah diatur, ya. Terus nanti buang air besarnya biasanya itu sulit atau keras. Buang air kecilnya biasanya itu warnanya agak kecoklat-coklatan. Terus bau napasnya biasanya agak menyengat. Nah, ini nanti kaitannya ke situ. Tapi ada juga nanti stroke itu juga yang kaitannya ke hipotensi. Nah, itu nanti lidahnya pucat. Biasanya perutnya sering kembung, sering mual. Terus juga tidak kuat serangan AC ya, tidak kuat angin. Terus juga nanti buang air kecilnya biasanya banyak, warnanya putih. Buang air besarnya biasanya kadang berbentuk, kadang tidak berbentuk ya. Terus sering sakit kepala, daya tahan tubuhnya lemah. Nah, ini nanti kaitannya ke situ. Nah, jadi bila pembekuan darah juga nanti terbentuk, kita tidak diharapkan, maka darah itu yang kental bisa menyumbat di peredaran darah. Nanti peredaran darah itu tergantung nyumbatnya di mana. Maka untuk mengatasi peredaran pembekuan darah yang nyumbat ini, yang pertama tekniknya ya, maka kita harus olahraga fisik. Yang kedua, nanti kita harus banyak bergerak atau nanti kaitannya ini ke pernapasan. Terus juga nanti di sini harus diterapkan pola hidup sehat. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran ya, gambaran ini begini, gambaran ini yang terjadi di lapangan ya. Kemarin saya pernah diundang ke Medan, terus menangani stroke di sana. Terus pada waktu itu stroke itu kondisinya yang ini nih, pembekuan darah. Yang ini nih, bukan yang ini nih. Gangguan dalam proses pembekuan darah menyebabkan pembekuan darah berlangsung tidak normal. Pada kasus ini pendarahan yang terjadi akan sulit berhenti. Ini biasanya harus ditambah juga yang pertama, nanti darahnya
dihangatkan biar nanti dia agak kental. Terus ditambah juga nanti ini kaitannya kan ke albumin, berarti harus ada nanti untuk mencegah nanti pelukaan itu atau darah yang keluar dari peredaran itu tidak terus menerus ya. Ini juga pembekuan darah ini juga terbentuk walaupun tidak diperlukan. Kondisi ini yang menyebabkan peredaran darah yang menuju ke tempat tertentu seperti peredaran darah yang menuju ke otak. Ini satu yang agak yang agak banyak kasusnya di lapangan nih, yang ini. Saya sering ditanyakan, maaf bang, saya mau bertanya, begitu ya. Ini saya kondisi penyakitnya begini nih, sudah dijelaskan sudah. Terus yang kedua saya minum obat, jenis obat itu ya, jenis obatnya pengencer darah, ya. Minum obatnya pengencer darah. Pertanyaannya, obat yang saya minum ini bagus atau tidak? Katanya, ya saya jawab, kalau obat yang diminum itu sudah bagus. Karena yang merumuskan obat itu pun orangnya orang hebat. Terus yang tahu persis di dunia kesehatan. Maka untuk merumuskan sesuatu obat itu pasti orangnya ya orang hebat, orang pintar. Saya bilangin obat itu sudah benar, obat itu sudah bagus. Obat itu difungsikan untuk mengencerkan darah yang mengental, itu sudah benar. Tetapi tidak semua nanti obat pengencer darah itu bagus. Maksudnya begini, tidak semua nanti obat pengencer darah itu nanti diterapkan semua orang, tidak seperti itu. Jadi tidak semua obat pengencer darah itu baik atau bagus untuk semua orang. Jadi bagus tidaknya nanti obat pengencer darah itu tergantung situasi dan kondisi. Tetapi nanti kalau posisinya di sini nih penyakitnya, dikasih obat pengencer darah, maka tubuh itu akan lemah. Karena apa? Satu sisi dia imunitasnya rendah, di sisi lain darahnya dia itu encer. Terus juga kita harus pahami juga bahwa obat pengencer darah itu biasanya sifatnya lembab. Obat yang sifatnya lembab ditambah lagi dimasukkan ke dalam tubuh yang sifat darahnya itu sifatnya lembab. Maka lembab itu nanti begini, obat yang sifatnya lembab ditambah nanti daya tahan tubuhnya lemah, ditambah lagi obat yang dimasukkan itu darah yang di dalam tubuh itu sifatnya lembab. Maka nanti lembab ini jadi kuadrat ya, lembab ini jadi lembab kuadrat. Maka apa yang terjadi? Bila nanti diletakkan di sini obat pengencer darah, maka semakin hari tubuh itu semakin lemah. Semakin hari nanti tubuh itu akan semakin drop. Semakin hari nanti tubuh itu semakin lelah. Maka permasalahan ini nanti tidak kunjung selesai. Karena apa? Obat yang dikasih pengencer darah itu sudah benar, sudah bagus, tetapi salah penempatan. Seharusnya obat pengencer darah itu diletakkan di sini. Ya. Obat pengencer darah itu diletakkan di sini. Pertanyaannya, bila nanti darah itu sudah encer, terus semakin hari semakin diminum, maka tubuh itu juga semakin hari semakin lemah. Semakin hari juga akan semakin lembab. Semakin hari juga tubuh itu akan semakin lelah. Terus daya tahan tubuh itu pun akan melemah. Seharusnya begini,
Kalau darah itu kalau darah itu kondisi kental ya, kental, maka ditambahlah pengencer darah. Nanti kalau darah itu sudah encer, maka apa yang terjadi? Maka tubuh itu akan lemah kalau diminum obatnya terus-menerus. Itu kuncinya ya. Seharusnya apa yang dilakukan? Kalau darahnya kental dikasih obat pengencer darah, maka darah itu akan encer. Terus kalau darah itu sudah encer, yang kita butuhkan bukan pengencer darah lagi, tetapi yang kita butuhkan itu seharusnya obat yang arahnya pembentuk energi. Karena apa? Karena energi itu nanti akan mendorong darah itu sampai ke tujuan. Jadi cepat tidaknya nanti darah itu sampai ke tujuan tergantung energi yang mendorong. Nah, jadi kesalahan kita selama ini di lapangan ini tidak memperhitungkan obat itu. Cara kerjanya seperti apa? Akhirnya darah yang kental itu dikasih obat pengencer darah, sudah encer, terus orangnya tidak mau olahraga.